Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran SMA Terbuka bidang studi matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat bagian yang kedua. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat menyusun fungsi kuadrat yang melalui 3 buah titik sembarang. Yang kedua, dapat menyusun fungsi kuadrat yang melalui titik potong sumbu X. Dan yang ketiga, dapat menyusun fungsi kuadrat yang melalui titik balik. Nah, bentuk fungsi kuadrat, untuk mudahnya kita bedakan dalam 3 buah bentuk. Yang pertama adalah bentuk umum yang sudah kalian kenal, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang kedua adalah bentuk yang diketahui titik baliknya. Bentuknya adalah Y sama dengan A X min M kuadrat plus N. Nah, ini boleh menggunakan simbol yang lain, apakah P dan Q dan sebagainya. Y sama dengan A X min M kuadrat plus N. Yang ketiga adalah bentuk yang diketahui titik potong sumbu X. Yaitu A kali X min P kali X min Q. Nah, contoh gambar yang pertama adalah untuk fungsi bentuk umum. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini digunakan untuk menentukan fungsi kuadrat yang diketahui 3 titik sembarang. Misalnya A, B, dan C. Yang kedua adalah bentuk yang diketahui titik baliknya, yaitu bentuk Y sama dengan A X min M kuadrat plus N. Titik baliknya adalah M, N. Jadi cukup diketahui 2 buah titik. Yang pertama titik balik, yang kedua sebuah titik yang lain. Yang ketiga adalah yang diketahui titik potong sumbu X. Bentuknya adalah Y sama dengan AX min P kali X min Q. Ini adalah titik potong sumbu X-nya di P, 0, dan yang B adalah Q, 0, dan diketahui melalui sebuah titik yang lain. Nah, kita ambil contoh, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 2,6, 2,0, 6,0, dan 8,12. Andaikan kita sketsa 2,0 di sini, 6,0 di sini, dan sebuah titik yang lain misalnya di sini kita sketsa, maka ini adalah jenis yang ketiga yang diketahui titik potong sumbu X. Nah, titik potongnya adalah 2,0 dan 6,0. Nah, sehingga rumus dasar yang kita pakai adalah Y sama dengan A X min P kali X min Q dengan nilai P-nya 2 dan Q-nya 6. Nah, kita substitusikan, maka Y sama dengan A kali X min 2 kali X min 6. Maka kita masukkan karena melalui 8,12, berarti X-nya 8, Y-nya 12. Kita masukkan A kali X-nya 8 min 2 kali X-nya 8 min 6 sama dengan 12, sehingga A kali 6 kali 2 sama dengan 12, maka A-nya 1. Nah, dengan A-nya 1 ini kita substitusikan ke persamaan ini, maka menjadi Y sama dengan 1 kali X min 2 kali X min 6. Kita buka perkaliannya menjadi X kali X, X kuadrat, X kali min 6, min 6X, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 6, 12. Sehingga menjadi X kuadrat, min 6X, min 2X plus 12, kita sederhanakan menjadi X kuadrat, min 8X plus 12. Ini adalah fungsi kuadrat yang dimaksud, yaitu fungsi yang melalui titik potong sumbu X di 2,0 dan 6,0, serta melalui sebuah titik yang lain, yaitu 8,12. Nah, yang kedua, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik baliknya min 1,3 dan melalui 2, min 15. Ini jelas adalah jenis yang kedua,
Kita sketsa puncaknya atau titik baliknya di sini dan melalui sebuah titik yang ini. Nah, bentuk yang kedua yang diketahui titik baliknya, bentuk dasarnya adalah Y sama dengan A kali X min M kuadrat plus N dengan P-nya min 1,2, berarti M-nya min 1, N-nya 2. Maka kita masukkan menjadi Y sama dengan A, X min 1 kuadrat plus 3. Maka menjadi Y sama dengan A, X plus 1 kuadrat plus 3. Nah, ini fungsi ini sudah hampir selesai. Nah, kita tinggal mencari nilai A. Karena melalui 2,15, berarti X-nya 2, Y-nya min 15. Maka kita substitusikan menjadi A kali X-nya 2, 2 plus 1 kuadrat ditambah 3 sama dengan min 15 karena Y-nya min 15. Maka kita sederhanakan menjadi A kali 9 sama dengan 18, maka A-nya sama dengan min 2. Nah, maka kita kembalikan ke fungsi yang ini menjadi Y sama dengan min 2 kali X plus 1 kuadrat, kita buka menjadi min 2 kali X kuadrat plus 2X plus 1. Ini rumus A plus B kuadrat ditambah 3. Maka Y sama dengan min 2X kuadrat min 4X min 2 plus 3 menjadi Y sama dengan min 2X kuadrat min 4X plus 1. Inilah fungsi yang mempunyai titik balik min 1,3 dan melalui 2, min 15. Nah, yang ketiga, tentukan fungsi kuadrat yang melalui 0,3, min 2, min 1, dan 1,8. Ini adalah yang melalui 3 buah titik sembarang. Ini mungkin yang paling panjang, sehingga kita menggunakan bentuk dasar Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita tinggal memasukkan nilai 0,3 berarti pada fungsi berarti X-nya 0, Y-nya 3. Kita masukkan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 3. Maka C-nya sama dengan 3. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Nah, kemudian yang kedua melalui min 2, min 1. Kita masukkan ke Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A kali min 2 kuadrat, B kali min 2 plus C sama dengan min 1. Maka dibentuk persamaan kuadrat baru, yaitu 4A min 2B plus C sama dengan min 1. Nah, kita masukkan 1,8 menjadi A kali 1 ditambah B kali 1 ditambah C sama dengan 8. Maka persamaan 3 menjadi A plus B plus C sama dengan 8. Nah, ketiga persamaan ini kita eliminasi dengan cara yang pernah kalian bahas pada sistem persamaan linier. Nah, kita lanjutkan. Tentukan nilai A, B, dan C dengan sistem persamaan linier. C sama dengan 3 kita sebut dengan persamaan 1. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita substitusikan 1 ke 2 menjadi 4A min 2B plus C, C-nya 3 menjadi 4A min 2B plus 3 sama dengan min 1 menjadi 4A min 2B sama dengan min 4. Ini adalah persamaan yang keempat. Kita bagi 2 menjadi 2A min B sama dengan min 2. Nah, kemudian substitusikan ke persamaan 1 ke persamaan 3. Maka A plus B plus C sama dengan 8, A plus B plus 3 sama dengan 8, berarti A plus B sama dengan 5. Ini adalah persamaan yang kelima. Eliminasi 4 dan 5. 2A min B sama dengan min 2. Kemudian A plus B sama dengan 5. Nah, kita jumlahkan sehingga B-nya hilang. Maka 3A sama dengan 3. A-nya sama dengan 1. Ketemu A, kita substitusikan A-nya sama dengan 1 ke A plus B sama dengan 5. Persamaan yang kelima menjadi 1 plus B sama dengan 5. Maka B-nya 4. Sehingga A-nya 1, B-nya 4, C-nya 3. Maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, itulah penjelasan untuk menyusun fungsi kuadrat. Nah, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Nah, mudah-mudahan kalian sudah cukup menguasai. Jika belum, silahkan ulangi lagi video dari depan.
Kemudian kamu coba kerjakan soal ini. Jika masih kesulitan, silakan berkonsultasi dengan guru atau pembimbing kalian. Sekian perjumpaan kita. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.